Semua orang berpikir bahwa kekuasaan adalah teriakan keras dan pukulan di meja. Tapi kamu tahu kebenarannya. Kekuatanmu berbeda. Dari luar kamu mungkin tampak lembut, tetapi justru kamulah yang tanpa terlihat memutar roda peristiwa. Kamu cukup dengan satu tatapan atau kedipan bulu mata untuk mengubah suasana di ruangan. Kamu tidak berperang, kamu memerintah. Bayangkan kamu berada di pesta dansa utama dalam hidupmu. Tanganmu terulur ke senjata rahasia. Apa yang akan pas di telapak tangan dengan sempurna? Sutra panas dan berat yang membakar jari, bulu-bulu menyilaukan dan sedingin es yang menakutkan untuk disentuh, cadar yang sulit ditangkap yang berubah warna, atau beludru hitam berbahaya dengan rahasia berbahaya di dalamnya? Pilih kipas yang sesuai dengan skala sejatimu. Dan aku akan menceritakan bakat pengaruh apa yang kamu miliki terhadap orang lain, bahkan jika kamu sendiri menganggap dirimu wanita biasa. Tanganmu terulur ke yang merah, dan ini bukan kebetulan. Ambil itu. Rasakan betapa beratnya itu bukan perhiasan tanpa bobot, tetapi senjata sungguhan. Sutra kaisar meluncur di jari-jarimu, meninggalkan panas yang hampir tidak tertangkap. Sulaman naga emas tampak hidup seolah-olah darah panas berdenyut di bawahnya. Jalankan ujung jarimu di atas pola itu. Merasakannya. Setiap benang seperti percikan kecil, buka perlahan. Gelombang udara hangat akan menyentuh wajahmu. Bau sakura, sesuatu yang pedas cendana, mungkin, atau dupa mahal dari kuil tempat manusia biasa tidak diizinkan masuk. Rumbai sutra merah menggelitik pergelangan tangan. Berat kipas terletak di telapak tangan dengan begitu tepat, seolah-olah itu selalu menjadi milikmu. Ini adalah kipas gairah, dan dia memilihmu bukan tanpa alasan. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. Kamu bukan tipe orang yang memerintah. Kamu adalah tipe orang yang dipatuhi secara sukarela. Dan ini adalah tingkat kekuasaan yang sama sekali berbeda. Ketika kamu memasuki ruangan, sesuatu yang sulit ditangkap berubah. Udara menjadi lebih kental. Percakapan mereda sesaat. Orang-orang menolehkan kepala mereka sendiri, tidak mengerti mengapa. Tidak ada yang mencolok dalam dirimu. Kamu mungkin berpakaian lebih sederhana dari siapapun, tapi darimu memancar sesuatu yang tidak mungkin dibeli atau dipalsukan. Magnetisme. Kamu tidak perlu memerintah, orang-orang sendiri ingin menyenangkanmu. Mereka bersaing untuk hak berada di dekatmu, untuk senyummu, untuk satu tatapan persetujuan dari balik bulu mata. Kamu adalah ahli kekuatan lunak. Kekuatan yang lebih kuat dari kepalan tangan manapun. Di mana orang lain mendobrak pintu tertutup, kamu hanya tersenyum dan pintu terbuka dengan sendirinya. Di mana orang lain menuntut dan mengancam, kamu menundukkan kepala dan mendapatkan 10 kali lipat lebih banyak. Orang-orang di sekitarmu melihat kemudahanmu, keanggunanmu, kemampuanmu untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi mereka tidak tahu harganya, dan harganya mahal. Kamu lelah. Ya Tuhan, betapa lelahnya kamu mempertahankan wajah ini, menjadi orang yang dilihat semua orang. Orang yang harus selalu bersinar. Orang-orang iri padamu, berbisik di belakang punggung. Dia mendapatkan semuanya dengan mudah. Seandainya mereka tahu, seandainya mereka melihat bagaimana kamu melatih nada yang tepat di depan cermin. Bagaimana kamu menganalisis setiap percakapan. Bagaimana di malam hari kamu membedah kesalahanmu yang tidak diperhatikan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Karismamu bukanlah anugerah dari surga. Ini adalah kerajinan, seni yang diasah selama bertahun-tahun. Dan yang paling berat, kamu tidak bisa membiarkan dirimu lemah. Tidak di depan orang, karena kekuasaanmu bertumbuh pada citra, pada perasaan bahwa kamu lebih tinggi, lebih ringan, lebih kebal. Sekali saja menunjukkan retakan dan mantra itu akan hilang. Karena itu kamu menangis dalam kesendirian. Karena itu hatimu terkadang hancur diam-diam, di balik pintu tertutup, di mana tidak ada yang mendengar. Ini bayanganmu, bayaranmu untuk magnetisme. Tapi ada sesuatu yang membuatmu benar-benar istimewa. Kamu merasakan orang lain, bukan memahami, justru merasakan. Dengan kulit, dengan tulang belakang, dengan sesuatu yang kuno dan tidak salah lagi di dalam. Kamu memasuki ruangan dan langsung tahu siapa yang berbahaya di sini, siapa yang jatuh cinta, siapa yang berbohong, siapa yang takut. Kamu tidak butuh kata-kata, kamu membaca jeda, tatapan,
cara orang memegang cangkir. Kamu tahu senar mana yang harus ditekan agar orang menjadi rileks, atau jatuh cinta, atau menceritakan apa yang tidak ingin mereka katakan. Ini bukan manipulasi, ini empati dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga menjadi alat, senjata, anugerah. Dalam cinta kamu adalah pemburu yang mencari pemburu. Ya, kamu bisa membuat kepala pusing, pria berputar di sekitarmu. Kamu bisa memilih siapa saja dan kamu tahu itu. Tapi kamu tidak butuh seseorang yang mudah ditaklukkan. Yang lemah itu membosankan. Mereka yang jatuh di kakimu dari senyum pertama tidak menimbulkan apapun selain rasa kasihan ringan. Kamu butuh yang setara, tidak lebih kuat. Kamu mencari kaisar. Seseorang yang di hadapannya mantramu tidak akan berhasil. Seseorang yang akan melihat di balik topengmu, dirimu yang sebenarnya. Dan menerimanya. Dan menahannya. Kamu siap untuk tunduk, tapi hanya kepada dia yang pantas mendapatkannya. Atas kehendak sendiri, sebagai hadiah tertinggi yang bisa kamu berikan. Selama kamu belum bertemu dengannya, kamu terus memerintah. Sendirian, di atas takhta merahmu. Dengarkan aku baik-baik, jangan malu dengan bakatmu. Dunia suka mengatakan bahwa wanita tidak boleh menggunakan pesonanya, bahwa itu tidak jujur, bahwa itu rendah. Aturan-aturan ini ditulis oleh mereka yang takut akan kekuatanmu. Karismamu bukan kelemahan. Ini adalah senjata kuno yang diturunkan selama berabad-abad dari ibu ke anak perempuan. Geisha tahu rahasianya. Favorit raja, Maharani yang memerintah dari balik tirai. Jangan takut menjadi dirimu sendiri. Jangan redupkan sinarmu agar orang lain merasa lebih nyaman. Kamu adalah api, dan api tidak meminta maaf karena menghangatkan dan membakar pada saat yang sama. Dan sekarang tulis di komentar, saya menerima magnetisme, saya ucapkan ini dengan lantang. Tuliskan. Biarkan kata-kata ini mengukuhkan apa yang kamu pelajari tentang dirimu hari ini. Dan pengaruh wanitamu akan menjadi lebih kuat. Tanganmu membeku di atas yang putih bersih. Kamu tidak langsung menyambarnya, tidak. Kamu membiarkan dirimu sedetik, menilai, menimbang, dan baru kemudian mengambilnya. Begitulah caramu melakukan segalanya dalam hidup. Angkat itu. Rasakan dinginnya gagang berlian itu membakar jari bukan dengan panas, tapi dengan es. Bulu-bulu rimbun, burung unta tanpa bobot, dan sekaligus berat karena kemewahannya sendiri. Mereka putih salju, begitu putih hingga hampir menyilaukan. Tidak ada noda, tidak ada cacat. Buka perlahan. Gelombang udara sejuk akan menyentuh wajah seperti napas pagi musim dingin di pegunungan. Baunya sesuatu yang mahal namun sulit ditangkap. Bukan parfum, tidak. Kebersihan. Kebersihan yang hanya ada di aula tempat orang luar tidak diizinkan masuk. Kipas ini tidak digunakan untuk mengipasi diri. Dengan ini orang membatasi diri dari kerumunan, dari pandangan yang tidak perlu, dari segala sesuatu yang tidak layak diperhatikan. Ini adalah kipas status. Dan dia mengakui kamu sebagai miliknya. Kamu bukan tipe orang yang mencari muka. Sementara orang lain sibuk mencari persetujuan, kamu berdiri diam. Dan justru kepadamu lah orang datang lebih dulu. Justru pendapatmu lah yang ditunggu. Justru diammu lah yang lebih menakutkan daripada teriakan orang lain. Kamu menjaga jarak dan karena itu kamu dihormati. Katamu kata adalah hukum, bahkan jika kamu mengucapkannya dengan berbisik, terutama jika dengan berbisik. Kamu tidak perlu mengulang dua kali, tidak perlu meyakinkan, berdebat, membuktikan. Kamu berkata dan itu sudah cukup. Orang-orang merasakan batu karang dalam dirimu, otoritas, fondasi yang bisa dijadikan sandaran. Ketika semuanya runtuh, semua orang melihat padamu. Dan kamu bertahan. Setiap kali bertahan, kamu tidak memaafkan kesalahan. Baik kesalahan orang lain maupun, terlebih lagi, kesalahan dirimu sendiri. Standarmu berada di tempat di mana udara orang lain habis. Dan kamu tidak mengerti mengapa yang lain tidak bisa naik. Padahal kamu bisa. Tapi di balik fasad ini ada kelelahan. Tuhan, betapa lelahnya. Kamu dianggap dingin, sombong, tak tertembus. Mereka tidak mengerti bahwa ini adalah baju zirah. Satu-satunya cara bertahan hidup bagi dia yang memikul beban lebih dari yang seharusnya. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu lemah.
tidak bisa menjatuhkan mahkota. Karena jika kamu goyah, semuanya di sekitarmu akan goyah. Orang-orang yang mengandalkanmu, urusan yang hanya kamu yang mampu menyelesaikannya. Dunia yang kamu bangun dengan susah payah bata demi bata. Dan di dalam kamu rapuh. Lebih dari yang diduga siapapun. Kamu terluka oleh kata-kata, ketidakadilan, ketidakterima kasihan mereka yang demi mereka kamu berkorban. Tapi kamu tidak akan pernah menunjukkannya. Karena ratu tidak menangis di depan umum. Kamu lelah menjadi sempurna. Lelah bertanggung jawab atas semua orang. Lelah menjadi orang yang didatangi dengan masalah, tetapi tidak pernah dengan pertanyaan. Dan bagaimana kabarmu? Di puncak itu dingin dan sepi. Hanya kamu yang tahu ini. Tapi ada bakat yang membuatmu tak tergantikan. Kamu melihat struktur, di mana orang lain melihat kekacauan kamu, melihat sistem yang perlu diperbaiki, mekanisme yang rusak, benang yang kusut, dan kamu tahu bagaimana seharusnya. Ini bukan intuisi dalam arti biasa. Ini adalah akal yang tajam dan dingin yang secara instan menata situasi apapun ke dalam rak-raknya. Kamu memasuki ruangan di mana semua orang berteriak dan panik, dan 5 menit kemudian kamu keluar, meninggalkan keteraturan yang sempurna di belakangmu. Logika adalah senjatamu. Sistem adalah sihirmu. Kamu tidak menebak, kamu tahu. Dalam cinta, kamu lebih sulit daripada orang lain. Kamu tidak bisa menurunkan standar. Secara fisik tidak bisa. Lebih baik sendiri daripada dengan seseorang yang memalukan. Dengan seseorang yang perlu ditarik. Dengan seseorang yang tidak setara. Pria merasakan ketinggianmu dan takut. Mundur. Memilih mereka yang lebih sederhana. Yang akan melihat dari bawah ke atas dan kagum. Dan kamu tidak butuh kekaguman, kamu butuh yang setara. Seseorang yang bisa dibanggakan, yang tidak memalukan untuk diperkenalkan, yang dirinya sendiri adalah raja, bukan berdasarkan status, berdasarkan esensi. Kamu tidak ingin menyelamatkan, tidak ingin mengubah, tidak ingin menjadi ibu bagi pria dewasa. Kamu menginginkan mitra, sekutu, seseorang yang akan berdiri di samping, tidak di belakang dan tidak di depan. Selama dia tidak ada, kamu memerintah sendirian, dengan bermartabat, tanpa keluhan, sebagaimana layaknya ratu sejati. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Turunlah dari takhta. Setidaknya kadang-kadang, baju zirahmu melindungi, tapi itu juga menolak. Orang takut mendekat, takut tidak sesuai, takut mengecewakanmu, dan karena itu tidak mendekat sama sekali. Padahal di bawah es berlian itu berdetak jantung yang hidup, hangat, mampu mencintai begitu kuat seperti yang tidak bisa dilakukan orang-orang dingin. Biarkan mereka melihatnya. Kamu tidak akan menjadi lebih lemah jika menunjukkan kerentanan. Kamu akan menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih kuat lagi. Karena kekuatan yang dihangatkan oleh kehangatan tidak terkalahkan. Ideal itu tidak dapat dicapai. Dan perlombaan mengejarnya tidak ada habisnya. Kamu sudah cukup baik. Saat ini juga, apa adanya, dengan retakan, keraguan, kelelahan. Ini bukan kelemahan, ini kemanusiaan. Dan di dalamnya ada mahkotamu yang sebenarnya. Dan sekarang tulis di komentar, saya mengizinkan diri saya untuk menjadi nyata. Ucapkan ini dengan lantang. Lepaskan jubah berat itu sedetik. Hembuskan napas. Kamu pantas menjadi tidak hanya kuat tetapi juga hidup. Tanganmu terulur ke sesuatu yang tidak mungkin ditangkap. Dan ini sangat mirip denganmu. Ambil itu, cobalah. Kain mengalir di antara jari-jari seperti air, seperti asap, seperti kabut pagi di atas sungai. Itu hampir tanpa bobot, tampaknya kipas itu melayang di telapak tangan dengan sendirinya. Hampir tidak menyentuh kulit. Lihat warnanya. Seperti apa? Perak, tidak sudah biru. Putar pergelangan tangan dan itu akan menjadi ungu. Sekali lagi dan akan berkilau dengan mutiara merah muda. Dia berubah. Selalu. Seperti langit saat fajar. Kibaskan itu. Merasakannya. Angin segar menyentuh wajah. Baunya bukan parfum, tidak. Sesuatu yang sulit ditangkap. Ozon sebelum badai. Angin laut. Udara padang rumput pegunungan. Kebebasan. Kipas ini tidak bisa ditahan dengan paksa. Dia hanya tinggal bersama orang yang tidak mengepalkan tangan. Ini adalah kipas angin.
Dan dia mengenali jiwa kerabat dalam dirimu. Kamu adalah orang yang menghubungkan. Di mana karakter berbenturan dan percikan api beterbangan, kamu muncul dan api padam. Bukan karena kamu memadamkannya dengan air. Kamu hanya mengubah arah angin tanpa terlihat dengan lembut. Sehingga tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Kamu adalah ahli kompromi, negosiator alami. Kamu melihat semua sisi, memahami setiap orang, tahu cara menemukan kata-kata yang akan didengar oleh bos yang pemarah, dan teman yang tersinggung, dan anak yang keras kepala. Kamu menghaluskan sudut-sudut sebelum seseorang terluka karenanya. Kamu tidak menekan, kamu menginspirasi. Orang-orang di dekatmu menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Sendiri tidak mengerti mengapa. Hanya dengan kehadiranmu, rasanya ingin menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih bijaksana. Kamu mengendalikan suasana. Masuk ke ruangan di mana ada ketegangan, dan 5 menit kemudian semua orang tersenyum. Ini bukan sihir, ini kamu. Kamu disebut jiwa pergaulan, lem yang menyatukan semua orang. Tanpamu kolektif berantakan, keluarga bertengkar, persahabatan retak. Tapi tahu tidak? Tidak ada yang memperhatikan ini. Disinilah rasa sakitmu. Kamu tidak terlihat. Orang yang pekerjaannya tidak terlihat karena dilakukan dengan sempurna. Kebakaran tidak terjadi berarti tidak ada yang perlu dipadamkan. Konflik tidak berkobar berarti itu tidak ada. Tidak ada yang berterima kasih atas bencana yang dicegah. Dan kamu diam. Lagi dan lagi memilih perdamaian yang buruk. Lagi-lagi mengalah. Lagi-lagi berkata, ya, ketika di dalam berteriak tidak. Karena konflik itu menakutkan. Karena pertengkaran itu tak tertahankan. Karena lebih baik kamu yang membungkuk daripada dunia di sekitarmu retak. Kamu larut dalam orang lain. Dalam keinginan mereka, kebutuhan mereka, masalah mereka. Kamu begitu terbiasa menyesuaikan diri, sehingga terkadang kamu lupa. Dan apa yang aku inginkan sendiri? Kepentinganmu selalu berada di urutan terakhir. Batasanmu transparan, seperti kipas ini. Mereka tidak terlihat, mereka mudah dilangkahi. Dan dilangkahi, lagi dan lagi. Dan kamu tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Tapi itu menakutkan. Perlahan menghilang, perlahan kehilangan diri sendiri. Perlahan berubah menjadi gema suara orang lain. Namun kamu memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain. Kamu merasakan aliran, angin perubahan secara harfiah. Di mana orang lain masih hidup di hari kemarin, kamu sudah tahu kemana dunia akan berbelok besok. Kamu menangkap tren sebelum mereka menjadi tren. Merasakan peristiwa sebelum itu terjadi. Ini bukan logika, ini sesuatu yang lain. Seolah-olah kamu disetel ke frekuensi yang tidak didengar orang lain. Seolah-olah kamu memiliki antena yang menangkap sinyal dari masa depan. Orang-orang menertawakan firasatmu dan kemudian terkejut ketika semuanya menjadi kenyataan. Intuisimu adalah anugerah. Langka, nyata. Jangan sia-siakan pada mereka yang tidak menghargai. Dalam cinta kamu memberikan segalanya. Kamu menjadi muse, inspirasi, sayap di punggung pria yang dicintai. Kamu percaya padanya lebih dari dia percaya pada dirinya sendiri. Kamu mendukung, mengarahkan, meninggikan. Dan larut. Mimpinya menjadi mimpimu, tujuannya menjadi maknamu, hidupnya menjadi orbitmu. Dan di mana kamu sendiri, di mana mimpimu, mereka ditunda. Untuk nanti, suatu saat nanti, ketika dia berhasil, ketika dia merasa lebih mudah, ketika ini tidak pernah datang, kamu butuh seseorang yang tidak akan membiarkanmu menghilang. Yang akan berkata, dan apa yang kamu inginkan, yang akan melindungi batasanmu, sementara kamu belajar melakukannya sendiri. Dengarkan aku baik-baik, dapatkan kepadatan, fleksibilitasmu indah. Kelembutanmu adalah kekuatan, tapi angin harus memiliki pusat, mata badai, di mana ketenangan bertahta. Kamu butuh poros, titik yang tidak akan bergeser, tidak peduli seberapa banyak mereka meminta. Kata tidak yang tidak akan berubah menjadi ya baiklah. Kamu tidak akan mengkhianati dirimu sendiri jika menolak orang lain. Kamu tidak akan menghancurkan dunia jika memilih dirimu sendiri. Dan yang paling penting kamu tahu cara mengendalikan badai. Kamu melakukan ini sepanjang hidup untuk orang lain. Sekarang arahkan angin ini untuk melindungi batasanmu sendiri.
Kamu bukan gema, kamu adalah suara. Saatnya dia terdengar. Dan sekarang tulis di komentar, saya memilih diri saya sendiri. Ucapkan ini dengan lantang. Rasakan bagaimana kata-kata ini mendapatkan bobot, kepadatan, kekuatan. Kamu ada, kamu penting. Kamu bukan lampiran untuk hidup orang lain. Kamu adalah angin yang memilih arahnya sendiri. Tanganmu terulur ke kegelapan, tanpa keraguan, tanpa bimbang. Kamu tahu sejak awal, ambil itu. Rasakan betapa beratnya lebih berat dari yang terlihat. Beludru hitam menyerap cahaya, tidak memantulkan justru menyerap. Seolah-olah di tanganmu ada sepotong langit malam. Jalankan jari di atas kain. Itu lembut, tetapi di bawahnya ada sesuatu yang keras, tajam. Rusuk kipas berakhir dengan bilah tipis. Dan di gagangnya, meraba? Ya, stiletto tersembunyi, tipes, mematikan. Untuk berjaga-jaga, buka perlahan, simbol perak berkilauan di atas hitam bulan, ular, tanda-tanda yang tidak bisa kamu baca, tetapi entah kenapa kamu mengerti. Darinya berhembus dingin, bukan musim dingin yang lain, dinginnya ruang bawah tanah, dinginnya rahasia kuno. Kipas ini bukan untuk pesta dansa, ini tidak digunakan untuk mengipasi dan tidak untuk menggoda. Ini dibawa oleh mereka yang tahu terlalu banyak. Ini adalah kipas malam. Dan dia menunggu justru kamu. Kamu adalah orang yang melihat sisi sebaliknya. Sementara orang lain melihat senyuman, kamu membaca bayangan di bawah mata. Sementara orang lain mendengarkan kata-kata, kamu mendengar jeda di antaranya. Sementara orang lain percaya kamu memeriksa. Kamu tahu segalanya tentang semua orang. Bukan karena kamu menguping atau memata-matai. Informasi mengalir sendiri kepadamu. Orang-orang keceplosan, detail-detail tersusun, gambar terkumpul fragmen demi fragmen. Kamu adalah ahli strategi, tokoh di balik layar, orang yang menarik benang, tetap berada dalam bayangan. Kamu tidak pernah meletakkan semua kartu di atas meja. Untuk apa? Biarkan orang lain berpikir bahwa mereka mengenalmu. Biarkan mereka meremehkan. Ini membuat kemenangan semakin manis. Kekuasaanmu tidak terlihat. Kamu tidak duduk di atas takhta. Kamu berdiri di belakang takhta. Berbisik di telinga mereka yang berpikir bahwa mereka memerintah. Dan mereka melakukan apa yang kamu butuhkan. Orang-orang takut pada tatapanmu. Tatapan tajam seperti sinar X ini yang membuat orang ingin bersembunyi. Kamu melihat dan orang merasa telanjang, terbaca, terbongkar. Kamu tidak mungkin ditipu. Kamu mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer. Tapi di balik bakat ini ada kutukan. Kamu tidak percaya pada siapapun, siapapun. Bagaimana bisa percaya jika kamu melihat sisi sebaliknya dari setiap orang? Jika kamu tahu apa yang mampu dilakukan orang ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak dilihat, kamu telah mengintip ke terlalu banyak sudut gelap, melihat terlalu banyak topeng yang robek di saat kelemahan. Kamu melihat yang terburuk dalam diri orang, dan inilah yang menakutkan kamu hampir selalu benar. Ini bukan paranoia jika mereka benar-benar berkhianat, bukan kecurigaan jika mereka benar-benar berbohong, tapi kebenaran ini tidak membuatnya lebih mudah, hanya lebih kesepian. Kamu tinggal di menara, tinggi tak tertembus, dengan dinding tebal dan jendela celah sempit. Dari sana semuanya terlihat. Dari sana aman, tapi tidak ada yang bisa masuk ke sana. Kamu selalu waspada, selalu dalam pertahanan, bahkan dalam tidur dengan setengah mata, bahkan dalam pelukan dengan rencana cadangan untuk mundur. Bersantai, percaya, melepaskan kendali, ini untuk mereka yang tidak tahu seberapa cepat semuanya bisa runtuh. Dan kamu tahu, intuisimu bukan bisikan. Ini sinar X. Kamu tidak merasakan orang kamu menyinari mereka. Melihat kerangka di lemari, bayangan di balik senyuman, lubang cacing di apel yang paling manis. Cukup 1 menit bagimu untuk memahami seseorang. Bukan apa yang dia katakan, apa yang dia sembunyikan. Sanjungan tidak mempan padamu. Pujian menimbulkan kecurigaan. Semakin seseorang berusaha untuk disukai, semakin kurang kamu mempercayainya. Kamu jarang salah, hampir tidak pernah. Intuisimu adalah bilah yang diasah yang tidak mengenal meleset. Tapi kadang-kadang kamu bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika aku memotong bukan hanya musuh? Bagaimana jika di suatu tempat di antara mereka yang ditolak, ada seseorang yang bisa tinggal?
Dalam cinta kamu adalah ujian. Kamu tidak percaya kata-kata, tidak percaya hadiah, tidak percaya sumpah kamu sudah terlalu banyak mendengarnya. Kamu mengatur pemeriksaan, keras, terkadang kejam. Kamu melemparkan situasi di mana orang harus memilih. Kamu mengamati, menganalisis, menarik kesimpulan. Jika dia lulus kamu miliknya selamanya. Kesetiaan sampai mati, perlindungan sampai napas terakhir. Cinta yang membakar dan meninggikan pada saat yang sama. Jika tidak lulus, dia berhenti ada. Bukan drama, bukan adegan, bukan kesempatan kedua. Hanya dicoret, dihapus, seolah-olah tidak pernah ada. Kamu tidak kejam, kamu jujur. Dengan diri sendiri di tempat pertama. Untuk apa menghabiskan hidup untuk seseorang yang tidak tahan badai pertama? Tapi dengarkan aku, penjaga malam. Kontrol totalmu adalah ilusi. Kamu berpikir bahwa dinding melindungi, tapi mereka juga memenjarakan. Kamu berpikir bahwa ketidakpercayaan menyelamatkan dari rasa sakit, tapi itu juga mencuri kegembiraan. Tidak mungkin menjalani hidup dalam pengepungan, tidak mungkin selamanya menunggu pukulan, tidak mungkin mencintai dengan belati terangkat di belakang punggung. Ya, dunia berbahaya. Ya, orang berkhianat. Ya, kamu benar lebih sering daripada yang diinginkan. Tapi di antara semua ini ada cahaya. Ada mereka yang asli. Ada momen-momen yang layak untuk menurunkan senjata. Cobalah, sedikit saja. Buka sedikit pintu menara. Jangan membukanya lebar-lebar, buka sedikit. Dan lihat siapa yang berani masuk. Intuisimu tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan melindungi jika diperlukan. Tapi beri dia kesempatan untuk melihat, bukan hanya bayangan, tetapi juga cahaya. Dan sekarang tulis di komentar, saya mempercayai intuisi saya. Bukan kecurigaan intuisi, rasakan perbedaannya. Satu menghancurkan, yang lain memimpin. Kamu tahu suara mana di dalam yang mengatakan kebenaran, ikuti dia. Tetaplah sebentar lagi. Apa yang baru saja terjadi bukan hanya tes, bukan hiburan selama 5 menit. Pada saat memilih kamu bertemu dengan kekuasaan batinmu, tatap muka, telapak tangan ke telapak tangan, kamu mengulurkan tangan dan senjatamu menemukanmu. Ingat perasaan ini, berat kipas di telapak tangan, teksturnya, suhunya, dia sekarang milikmu, selamanya. Tidak terlihat oleh orang lain, tapi kamu tahu bahwa dia ada di sana, di belakang punggung, di lipatan gaun, di kedalaman tatapan. Kamu bukan lagi wanita biasa. Kamu tidak pernah menjadi wanita biasa, kamu hanya tidak mengetahuinya. Sekarang kamu tahu, kamu adalah penguasa rahasia realitasmu. Orang yang memutar roda nasib dengan gerakan pergelangan tangan yang anggun. Orang yang kekuatan sejatinya tersembunyi dari mereka yang tidak tahu. Gunakan senjatamu dengan bijak, bukan untuk balas dendam kecil, bukan untuk kesombongan kosong, untuk apa yang benar-benar penting, untuk melindungi duniamu, untuk menciptakan kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Kekuasaan adalah tanggung jawab. Kamu siap memikulnya. Dan sekarang ambil kemudi hidupmu sekarang juga. Tulis di komentar, saya mengendalikan nasib saya, dan biarkan kata-kata ini menjadi segel di jalan barumu.